Assalamualaikum sahabat penggerak, halo, saya Fitra Rahmadhani. Pada video ini saya akan membuat diseminasi modul 1.4 budaya positif pada guru-guru komunitas komite pembelajaran di UPTD SMPN 1 Simpang Mamplang. Dalam video ini secara umum CGP 1. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. 2. Memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Secara khusus, CGP 1. Mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. 2. Membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di satuan sekolah. Berikut merupakan rancangan kegiatan diseminasi, latar belakang. Calon guru penggerak sejatinya adalah pemimpin pembelajaran di masa depan. Sudah seharusnya seorang calon guru penggerak berperan aktif untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik. Salah satunya dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas oleh wali kelas yang disepakati juga dengan peserta didik. Diharapkan dengan mengetahui keyakinan kelas maka peserta didik mulai tersadar akan hal yang dilakukannya. Selain itu, peran guru juga perlahan harus diubah. Kebiasaannya guru hanya sebagai penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah, kedepannya guru belajar untuk menjadi peran pemantau bahkan yang lebih baik sebagai manajer. Aksi nyata CGP adalah melakukan kegiatan diseminasi modul budaya positif yang nantinya diaplikasikan di sekolah dengan pembuatan keyakinan kelas dan menjalankannya serta peran guru sebagai manajer agar terwujud pembelajaran merdeka seutuhnya. Persiapan diseminasi. Adapun langkah-langkah yang CGP lakukan dalam aksi nyata modul budaya positif antara lain. 1. Menyampaikan kepada kepala sekolah nantinya saya akan melakukan diseminasi ilmu yang didapat selama pembelajaran YIPI yaitu budaya positif. 2. Menyepakati waktu yang tepat akan dilakukan diseminasi. 3. Menyampaikan kepada rekan guru jadwal yang disepakati oleh kepala sekolah. 4. Pelaksanaan diseminasi yang dilakukan dengan model sharing. CGP menyampaikan materi melalui PPT, kemudian dilakukan kegiatan diskusi bagaimana pembuatan keyakinan kelas dengan rekan guru. Hadirin sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru, pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam artinya saya mengucapkan junjungan alam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Yusneli, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang telah berhadir pada kegiatan kita kali ini yaitu diseminasi praktik budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Biren. Sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah saya mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungannya, kemudian support, kemudian juga bimbingan dari beliau yang secara penuh telah mendukung saya untuk mengikuti program ini dengan baik. Kemudian kepada Bapak Ibu, teman-teman rekan sejawat yang selalu saya banggakan, juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas sharing pengalaman Bapak Ibu semua hingga saya bisa mengikuti program ini juga dengan sangat baik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, izinkan saya sesuai kesepakatan dan konfirmasi izin kepada Ibu Yusneli selaku Kepala Sekolah. Maka hari ini dalam kesempatan yang sangat baik ini pula, setelah tadi kita menjalankan kegiatan persiapan pembelajaran baru, maka saya meminta sedikit waktu untuk berbagi informasi, pengalaman
ataupun apa yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Nah, untuk itu di sini kami sebagai calon guru penggerak mempunyai tugas ataupun tagihan, yaitu memberikan praktik baik ataupun diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, pada pertemuan kali ini juga nanti Bapak Ibu kita sama-sama akan coba menggali informasi sebanyak mungkin tentang budaya positif. Kemudian juga nanti kita secara bersama-sama akan melihat bagaimana budaya positif yang juga itu melekat pada kurikulum Merdeka, yang tentunya ini sangat membantu proses pembelajaran ataupun proses pendidikan pada satuan sekolah kita yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, latar belakang kegiatan ini, ya, calon guru penggerak sejatinya adalah pemimpin pembelajaran di masa depan. Sudah seharusnya seorang calon guru penggerak berperan aktif untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik. Salah satunya dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas oleh wali kelas yang disepakati juga dengan peserta didik. Diharapkan dengan mengetahui keyakinan kelas, maka peserta didik mulai tersadar akan hal-hal yang dilakukannya. Selain itu, peran kita dulu juga perlahan harus diubah. Kebiasaan guru hanya sebagai penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah. Kedepannya, guru belajar untuk menjadi peran pemantau, bahkan yang lebih baik sebagai manajer. Nah, aksi nyata calon guru penggerak adalah melakukan kegiatan diseminasi modul budaya positif yang nantinya akan sama-sama coba kita aplikasikan di sekolah kita ini dengan pembuatan keyakinan kelas dan menjalankannya, serta peran kita sebagai manajer agar terwujud pembelajaran merdeka yang sebetulnya. Nah, itulah gambaran dari latar belakang kenapa saya berdiri di sini. Bapak Ibu, kita sama-sama untuk menggali informasi, ya, sharing, ya, bagaimana yang sebenarnya dari budaya positif tersebut. Nah, kita lihat tujuan. Nah, tujuan dari aksi nyata saya di sini yang telah saya rangkum, yaitu setiap kelas hendaknya nanti memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas, membantu proses pembelajaran, lebih berpihak pada murid, kemudian membangun hubungan positif untuk lebih dekat antar guru dan murid. Kemudian membiasakan murid menerapkan budaya positif untuk proses pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, dari tujuan ini juga, ini sama halnya seperti yang telah saya komunikasikan sebelumnya dengan pimpinan sekolah, dengan beberapa Bapak Ibu rekan Dewan Guru, bahwasanya di modul sebelumnya kita juga sudah coba untuk mengkonsultasikan kalimat visi kita, dan alhamdulillah karena kita sekolah penggerak, tentunya visi kita sudah menuju ke arah untuk perwujudan profil pelajar Pancasila, dan itu dipakai untuk 3 tahun, dan sekarang kita sudah memasuki tahun kedua. Nanti secara berkala kita akan terus merefleksi dan mengevaluasi kembali apa-apa yang kira-kira nanti masih perlu kita perbaiki, kita tingkatkan, atau kita maksimalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini saya memberi nama CGP berbagi. Artinya di sini apa yang saya temukan, apa yang saya lihat, dan apa yang saya telaah pada modul-modul pendidikan penggerak, ini akan saya coba bagikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu, untuk kita aplikasikan kepada pembelajaran kita, pelayanan kita pada siswa. Nah Bapak Ibu,
kita akan sama-sama juga menelaah bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi, karena bagaimanapun juga kita di sini semua adalah sebagai pemimpin. Minimal kita memimpin pembelajaran, memimpin satuan kelas, atau bahkan kita memimpin proses pembelajaran, yaitu kurikulum, baik itu yang memimpin juga di kesiswaan, dan yang tertinggi bagaimana proses ataupun menjadi seorang pemimpin di tingkat satuan sekolah. Nah, dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, saya akan coba berbagi dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bapak Ibu, kata kunci dari kegiatan kita ini adalah budaya positif. Nah, kita lihat apa yang saya coba pelajari pada modul budaya positif ini adalah yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kami juga mempelajari teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kita juga mengenai informasi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol, bagian dari restitusi. Dan yang terakhir, restitusi. Ini segitiga restitusi seperti itu. Nantinya di sini Bapak Ibu, tentu kita tidak akan dengan waktu yang singkat ini tidak akan bisa menyampaikan semua yang kita pelajari di modul ini, tapi saya akan buat mungkin untuk memberikan informasi, yaitu tentang yang pertama yang perlu yang segera akan kita lakukan pada pembelajaran baru ini, yaitu yang pertama keyakinan kelas, yang kedua 5 posisi kontrol guru, dan yang ketiga restitusi segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan coba melihat bagian dari budaya positif itu ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang terdengar asing apa itu keyakinan kelas, yang biasanya kita kan yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, mari kita lihat. Nah, ini timbul satu pertanyaan, yaitu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, itu kan Bapak Ibu yang selama ini kita coba buat. Nah, maka kita lihat jawabannya dengan pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini timbul jawabannya, yaitu adalah untuk keselamatan Bapak Ibu. Nah, artinya di sini ya keyakinan kelas itu seperti tujuan dari apa yang kita ingin terapkan ataupun manfaat dari suatu hal kebiasaan kita, ya. Misalnya ini yang paling gampang di sini yaitu mengapa kita harus memakai helm. Tentu itu untuk keselamatan Bapak Ibu. Selanjutnya
untuk memperjelas mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan. Nah, baru-baru ini karena COVID itu menjadi salah satu budaya yang sangat baik Bapak Ibu, ya, kebiasaan mencuci tangan dan memakai masker. Tentu jawabannya adalah itu untuk kesehatan atau bisa juga untuk keselamatan. Nah, dari apa yang kita lakukan keseharian ini di sekolah, di rumah dan di berbagai tempat, ya, kebiasaan-kebiasaan ini tentu kita mempunyai alasan tersendiri. Ya, salah satunya ketika kita ingin selamat, ingin tetap sehat, maka biasakan untuk memakai masker ataupun kita membiasakan cuci tangan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan ini merupakan nilai kebajikan universal, yaitu kita calon guru penggerak sudah mempelajarinya di materi budaya positif ini, ya, apa-apa yang menjadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, ya, dunia yang bahagia seperti apa itu, inilah salah satunya hadir satu keyakinan. Nah, mari kita coba untuk berencana membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas, ya, itu biasanya bersifat lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci juga konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itulah tadi beberapa jika kita ingin membuat satu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini ada tata caranya, ya. Salah satunya itu yang telah saya jelaskan tadi, bahwa keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak, rinci dan konkret, kenyataannya juga secara global, universal, kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, bukan pelarangan atau menunjukkan hukuman. Kemudian tidak terlalu banyak, ya, agar semua yang melakukan keyakinan kelas ini, ya, bisa mudah mengingat dan memahami. Kemudian keyakinan kelas juga sesuatu yang tentu kita sesuaikan di lingkungan kita, Bapak Ibu. Warga kelas juga hendaknya ikut berkontribusi, ya, bukan hanya siswa, tapi guru juga, ya, harus untuk sama-sama menerapkan keyakinan kelas ini. Kemudian dan terakhir itu kita kembali untuk secara bertahap merefleksi, kemudian mengevaluasi kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat apa yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis ketika nanti Bapak Ibu duduk dengan siswanya di satu kelas. Nah, itu Bapak Ibu bisa bimbing untuk membuat keyakinan kelas ini dan dituliskan di papan tulis
atau di kertas besar. Ketika sudah jadi nanti bisa Bapak Ibu tempelkan di kelas gitu. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalimat negatif. Kita kan sering membeli satu papan informasi atau sebuah informasi yang bersifat seperti teguran ataupun jangan melakukan sesuatu yang salah. Ini contohnya seperti ini, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau di tempat kita bahasa itu di selasar, tempat kelas itu tidak berlarian. Nah, itu merupakan dari peraturan. Kita akan coba mengganti menjadi keyakinan kelas, yaitu kata jangan itu kita buang. Nah, kita ganti bahasanya yang lebih mudah untuk siswa melakukannya. Misalnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kata jangan kita ganti dengan ketika berada di kelas atau di koridor, berjalanlah di depan kelas dan koridor. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicetak. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau siswa-siswa kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut Bapak Ibu. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, seperti itu. Saling menghormati, ya. Kemudian nilai kebajikan lainnya itu hormat, ya, saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, ketika kita membuat satu peraturan kelas, itu ada 1 misalnya sampai 7. Jadi ketika kita ubah menjadi keyakinan kelas, itu bisa menyusut ataupun bisa berkurang menjadi 3 poin saja misalnya. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga sekolah dipersilakan untuk meninjau ulang, menyetujuinya, menandatangani, kemudian itu berlaku untuk semua guru, semua siswa, dan semua warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di kelas, tempat yang mudah diingat. Nah, kita lihat ini merupakan gambar dari contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas 1 misalnya. Itu setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kemudian contoh kedua, setiap anggota kelas itu perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, sepertinya itu sudah memuat keseluruhan dari kebutuhan para siswa kita ketika di dalam kelas. Semua siswa perlu belajar, semua siswa butuh senang, semua siswa harus melakukan tugas, semua kelas perlu saling menghargai, dan semua siswa itu perlu merasa aman. Nah, saya pikir ini contoh ini sudah sangat baik dan mungkin bisa kita adopsi dengan kita memberikan pemahaman kepada siswa. Oh, inilah keyakinan kelas, inilah yang akan sama-sama kita biasakan atau kita lakukan di kelas kita. Selanjutnya ada contoh juga ini untuk kelas 5.
kalimatnya lebih dipersingkat lagi, ya. Nah, ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa untuk membantu. Nah, ini dari keyakinan kelas 1 dengan keyakinan kelas 5 tentu bahasanya sudah bisa lebih di poin lagi kalau istilah kita, ya. Dan untuk kelas 7 dibuat garis besar, diringkas, ya, menjadi lebih singkat lagi, ya, karena untuk siswa SMP untuk kelas 7 itu biasanya mereka sudah lebih paham lah tentang aturan-aturan yang ada. Maka kita perlu merincikan, membuat secara konkret. Yang pertama misalnya contohnya di kelas ini hormat. Hormat berarti kita harus selalu menghormati antara satu siswa dengan satu siswa lain. Kita buat juga keterangan di bawah bahwasanya kelas ini, misal kelas 71, kelasnya di Bupati Madura itu, bahwa setiap siswa itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Nah, muaranya itu ke hormat. Selanjutnya, keyakinan kedua itu bekerja. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, Bapak Ibu, artinya ketika kelas 71 ini sudah menyepakati bahwa kita kelas ini memang kelas yang bekerja, kita siap dengan tugas-tugas yang diberikan, ya, kita mempertanggungjawabkan juga apa-apa yang menjadi milik kita dan tidak akan mengganggu, ya, dan tidak akan melalaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan yang terakhir mungkin menjadi contoh dari kelas di kelas itu ada diterima dan dimiliki. Nah, itu bagian dari salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita untuk sangat penting di dalam satu kelas itu merasa diterima, artinya kita tidak diasingkan, tidak diabaikan, kita diterima sebagai teman. Nah, itu sangat penting bagi kita. Ini juga merupakan bagian dari untuk pencegahan terjadinya perundungan. Kita tahu bahwa itu merupakan salah satu dosa besar ketika Indonesia. Melihat apa itu posisi restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi kita guru sejauh mana ataupun di mana posisi kita saat ini. Yang pertama itu adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Nah, ada nada mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu kita menekan siswa, ya. Dan siswa itu dia tersadar seperti itu. Pasti selalu kamu yang terakhir. Nah, itu dalam pengerjaan tugas biasanya kita menjustis siswa seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Nah, ini merupakan pembelajaran yang sangat sangat lama sekali sudah menjadi darah daging. Ya, ketika siswa itu sangat sulit untuk kita atasi, maka posisi inilah yang timbul dari diri kita sebagai guru.
Nah, kita lihat lagi penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh biasa mata selalu melotot, ya, membuat siswa menjadi takut, dan jari menunjuk-nunjuk. Kemudian apa kata-kata yang menunjukkan kita posisinya, yaitu di penghukum? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid ketika kita berbicara seperti itu, ya? Maka hasilnya adalah murid akan marah, dia akan menjadi dendam dan bisa menjadi lebih agresif. Mungkin sekali dua kali siswa masih bisa tahan karena dia takut, atau dia bisa memaklumi kalau dia salah. Tapi kalau sudah terus-menerus lakukan seperti itu, maka besar kemungkinan dia bisa menjadi dendam, marah, lebih agresif. Ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Ya. Lebih buruk lagi, sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores atau membocorkan bannya. Itu sering sekali terjadi bapak ibu. Nah, makanya posisi penghukum ini sebenarnya sangat perlu untuk kita hindarkan, ya, sangat perlu kita hindarkan. Bahkan kalau bisa jangan kita lakukan lagi seperti itu bapak ibu. Kemudian posisi yang kedua itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kata keinginan yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman, bersalah, atau malah dia menjadi rendah diri. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali bapak bilang, berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, artinya dari ketiga kata-kata ini siswa akan berpikir dan akan mengingat ini, ya, menjadi suatu rasa bersalah pada siswa tersebut. Di posisi ini murid juga akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dia. Dia tidak percaya diri, rendah diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya tentunya. Nah, pembuat merasa bersalah itu biasa suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Kita lihat ini kata-katanya lagi. Adi, kamu ini bagaimana, ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa, ya, senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini salah satu contoh kata-kata ketika kita sudah mengatakan hal demikian, tentu siswa itu akan menjadi sedih, akan menjadi rendah diri, akan menjadi sangat bersalah. Bagaimana hasilnya? Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan ya, yang paling kita takuti lagi dari ini, nanti ketika dia sudah tidak tahan, dia terus menyalahkan diri, sering sekali kita membuat siswa itu merasa bersalah, dia tentu akan frustasi, stres, bahkan bisa untuk mencelakai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Salah satu contoh paling banyak itu kita lihat baru-baru ini di Pulau Jawa. Nah, itu ada rombongan siswa yang menyayat-nyayat dirinya seperti itu. Jika dia merasa bersalah, yaitu dia sampai memotong tangannya sendiri pakai pisau silet. Nah, untuk menahan rasa bersalahnya. Itu tentu tidak kita inginkan. Nah, setelah itu posisi ketiga, ini ada posisi kita sebagai teman. Nah, guru ini, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka biasa akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti saya yang bantu bereskan, seperti itu. Hal negatif tentu ketika kita terlalu dekat dengan siswa sudah menganggap kita sebagai teman, ya itu mempunyai hal negatif juga. Biasanya bila suatu saat kita tidak dapat membantu siswa tersebut, maka dia akan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya, dan siswa akan merasa kecewa tentunya. Posisi selanjutnya yaitu kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, tentu kita sering menjadi posisi seperti ini. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa sanksinya? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, biasanya pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh lainnya dari percakapan yaitu, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengetahui konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, perasaan murid seperti itu seperti apa? Ya Bapak Ibu, sudah azan, kita istirahat sebentar. Nanti kita akan sambung lagi ya. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana posisi terakhir, yaitu dari posisi kontrol guru, yaitu kita sebagai manajer. Posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan yang demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajarkan untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan siswa bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, sebagai seorang manajer itu nada suaranya
tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke siswa. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke siswa, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atas perbuatan siswa, dan bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman siswa. Nah, itulah perbedaan yang mencolok sekali dari posisi sebagai manajer ini, Bapak Ibu. Dan kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dari peraturannya. Ya, kita akan memberi hukuman apa. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari kita. Oke, yang terakhir, ya, kita akan melihat bagaimana segitiga restitusi. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Ini yang menjadi sangat penting bagi kita semua, ya, ketika siswa membutuhkan bantuan, siswa melakukan sesuatu yang salah ataupun kebiasaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, disinilah salah satu teknik, ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Gambaran dari segitiga restitusi, ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya ini merupakan salah satu teknik penanganan awal dari siswa, ya, bantuan minimal yang bisa kita berikan ketika siswa melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah atau di kelas. Kita lihat ini berbentuk segitiga. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lihat sisi satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini siapa dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ataupun tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan. Kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, artinya di sini kita akan coba untuk menstabilkan dulu emosi dia, perasaan dia, ya, tidak langsung menunjukkan kesalahannya, tidak langsung memberikan satu penghukuman kepada siswa tersebut, tapi kita meyakinkan bahwasanya dia sesuatu yang berarti, ya, dia berbuat sesuatu itu tentu karena punya alasan tertentu. Kemudian di sisi kedua, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada beberapa kebutuhan dasar yang manusia, salah satunya itu membutuhkan rasa kasih sayang, pengakuan, penghargaan. Nah, ketika
Jika siswa tidak mendapatkan hal yang seperti itu, tentu itu akan membuat dia menjadi melakukan tindakan yang salah seperti itu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang terus menengah. Tapi bila sikap itu kita dapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah ini terlihat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya kita di sini memang memberi pemahaman bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun kita harus menguatkan lagi bahwa ada sesuatu di balik kesalahan yang siswa tersebut buat. Kemudian di yang terakhir, apa yang akan kita lakukan, yaitu kita kembali menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya, ada motivasi intrinsik. Kemudian identitas sukses telah tercapai langkah 1, dan tingkah laku yang telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini sama seperti kebetulan saya menikah, ya. Ini hampir sama dengan teknik konseling, walaupun tidak sama sekali, tapi alur kegiatannya hampir sama, di mana kita harus menerima siswa secara terbuka, meyakinkan dia bahwa kita tepat menjadi tempat untuk dia cerita dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Kita harus bisa menyimpulkan dengan baik apa yang seharusnya kita bisa beri bantuan kepada siswa tersebut. Dan terakhir, kita secara bersama-sama juga dengan siswa untuk memberikan opsi-opsi mana, ya, perubahan-perubahan yang akan dilakukan ke depan untuk menjadi siswa yang lebih baik. Oke, ini ada kata-kata yang biasa keluar ketika kita di tindakan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keluarga atau kelas misalnya. Itu balik lagi kepada apa permasalahan yang dibuat. Misalnya dia tidak menghormati guru, artinya kita akan bertanya, apakah kamu masih percaya? Apakah kita percaya bahwa hormat itu masih menjadi kesepakatan kita? Nah, seperti itu kira-kira. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang baik, atau perbuatan yang baik, atau kebiasaan siswa yang baik? Kamu mau menjadi seorang seperti apa? Nah, itulah salah satu pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang timbul dari sisi ketiga ini. Penting menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Baik Bapak Ibu, setelah kita menggali informasi secara bersama dengan waktu yang mungkin kurang lebih hampir 40 menit ini, ya, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan di sebuah satuan pendidikan, tentu kita untuk membantu anak mencapai perkembangannya, ataupun kita membimbing anak untuk bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, dan orang yang berilmu. Namun dalam perjalanannya tentu ada cara-cara atau proses-proses yang perlu guru kita di sini, ya, untuk memberikan pelayanan lebih, memberikan teknik-teknik yang lebih,
untuk mengayomi siswa tersebut. Salah satunya dengan menerapkan budaya positif yang telah kita jelaskan tadi, ya, minimal dengan membuat keyakinan kelas, kita tahu posisi kontrol kita sebagai guru, dan ketika permasalahan terjadi sebuah tindakan keyakinan dilanggar, itu kita bisa mengatasinya dengan segitiga restitusi yang seperti kita gambarkan tadi. Bapak Ibu, nanti bahan bacaan ini saya akan membagikan secara lengkap ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri dan kita akan terus koordinasi dan komunikasi sharing di luar kesempatan yang singkat ini, Bapak Ibu. Harapan kita bersama, ini harapan saya sebagai CGP juga itu menjadi harapan kita pada sekolah yang kita cinta ini. Yang pertama yaitu hendaknya setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Kemudian peserta didik menjalankan keyakinan kelas dengan rasa tanggung jawab dan disiplin, seperti bersikap ramah teman, menghargai dan saling menghormati, aktif dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta didik. Nah, itu yang akan coba kita lakukan pada tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu. Demikian hasil diseminasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan informasi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mengenai waktu, bila ada kesempatan, nanti saya akan coba kembali memberikan informasi apapun yang saya terima pada program pendidikan bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.